Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperhatikan cara mengimport library Arduino dan juga sensor ultrasonic ke dalam Proteus. Nah, untuk library-nya, linknya nanti akan saya taruh di deskripsi, dan juga saya sudah sebarkan atau berikan kepada kalian di setiap pertemuan. Nah, di sini ada pertemuan 1 dan juga pertemuan 2. Nah, untuk Arduino sendiri library-nya ada di pertemuan 1 ini. Sedangkan yang ultrasonic ada di pertemuan yang kedua. Nah, pertama kalian unduh dulu kedua library ini, Arduino dan juga sensor ultrasonicnya. Kalian unduh dulu. Kemudian jika sudah, nah seperti ini, kalian ekstrak saja. Nah, ini untuk Arduino sendiri. Arduino ada 2 file, yaitu dan yang .idx dan juga .lib. Kemudian kalian kopikan saja keduanya ke dalam folder instalasi dari Proteus kalian. Cari di Windows C, lalu kalau di sini saya ada di Windows C program file x86 dan juga di folder Lab Center Electronics, lalu folder Proteus, dan juga taruhnya di folder library. Nah, kalian buka dan juga kalian pastekan di sini. Nah, di sini saya sudah memiliki folder atau file dari si library Arduino sendiri, maka di sini saya klik replace. Kalau nanti kalian yang belum mengcopy file library ini, kalian langsung aja paste ke di folder library ini. Nah, seperti ini. Kemudian jangan dulu buka Proteusnya. Jika kalian terlanjur membuka Proteusnya, maka itu akan error jika kalian pertama kali menginstalnya. Lebih baik Proteusnya kalian close dulu saja. Kalian ikuti dulu langkah menaruh atau menginstal dari si library ini. Nah, ini yang library buat Arduino sudah saya taruh di dalam folder library dari Proteus ini. Kemudian saya akan mengkopikan juga library dari sensor ultrasonicnya. Nah, di sini saya sudah ada sensor ultrasonicnya. Kemudian ekstrak saja di sini. Nah, di sini ada 3 file dari sensor ultrasonic, yaitu yang .hex, .idx dan juga .lib. Sama seperti halnya yang dari Arduino ini, .idx dan .lib kita kopikan ke dalam folder library dari Proteus sendiri. Di sini saya ada di folder C, kemudian program file x86 dan juga folder Lab Center Electronics. Nah, kembali taruh di dalam folder library, kemudian paste di sini. Nah, karena saya sudah ada nih file ultrasonicnya, maka saya replace. Tapi kalau misalnya kalian baru pertama kali menaruh dari sensor ultrasonicnya, maka kalian replace di sini. Lalu continue. Nah, di sini akan terdapat file sensor ultrasonicnya. Oke, sampai di sini proses penginstalan library sudah selesai. Kemudian kita buka aplikasi Proteusnya. Nah, untuk membuka aplikasinya kita harus klik kanan, kemudian run as administrator. Fungsinya untuk mencegah terjadinya error library tidak terinput ke dalam aplikasi Proteus ini. Maka sangat disarankan sekali untuk membuka aplikasi Proteusnya ini dengan cara run as administrator. Oke, begini adalah tampilan awal dari aplikasi Proteus sendiri. Kemudian kita new project, lalu kita
kita ganti namanya menjadi belajar Arduino. Kemudian next lagi sampai muncul tulisan finish. Nah, ini adalah tampilan dari skematik dari aplikasi Proteusnya. Nah, bagaimana cara menambahkan Arduino ke dalam ini? Kita klik icon P ini, langsung aja kita ketikkan di sini Uno. Klik 2 kali di Arduino ini, kemudian kita akan membutuhkan yang namanya sensor ultrasonik. Nah, di sini ya. Nah, untuk dari pencairan ini ada dua nih, ada yang GUR 03 dan juga ultrasonic sensor. Kita pakai yang bawah ini ya, ultrasonic sensor. Klik 2 kali aja untuk menambahkan ke dalam device-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita butuh yang namanya LCD, Milford yang X2 kali 16, Milford strip 2X16 atau 2 kali 16. Nah, klik 2 kali juga. Selanjutnya kita perlu sensor ultrasonik ini. Cara kerjanya adalah membaca jarak. Jika kita jika kita akan menghitung jarak misalnya 1 cm, 10 cm atau 5 cm, maka diperlukan di sini untuk di Proteus ini port HG. Nah, untuk mengatur jarak dari sensor ultrasonik ini. Jika selesai kita klik OK. Nah, kemudian untuk menambahkan ke dalam sini kita klik saja Arduino. Nah, kemudian klik di sininya. Nah, kita akan tempatkan di sini. Kemudian LCD-nya atau Milford 2 kali 16 ini di sini. Alasan pada video ini kenapa saya menggunakan LCD ini, karena untuk mencegah terjadinya error pada saat jika sebelumnya saya memberitahunya menggunakan virtual terminal. Nah, untuk virtual terminal ini sering tidak muncul jika kita merunning dari programnya ini. Nah, solusinya saya menyarankan untuk menggunakan LCD ini untuk menampilkan jarak dari sensor ultrasoniknya ini. Oke, lanjut kita akan menambahkan port HG-nya. Kita taruh di sini. Kemudian yang terakhir sensor ultrasonik. Selanjutnya kita akan menarik dari setiap kabel. Nah, seperti ini. Di sini ada VDD atau dia nanti sebagai powernya. Nah, di sini ada RX ya. Yang lupa RX itu apa? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi dari Arduino. RX ini termasuk ke dalam komunikasi UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Nah, menggunakan komunikasi RX dan TX, yaitu secara bergantian dalam membaca dari komunikasinya ini. Oke, lanjut ke dalam ini. Kita tarik saja TX. Nah, untuk pemasangan TX dan RX ini harus terbalik ya. Jika dari Arduino nya ini TX, maka di dalam LCD ini harus RX. Jangan RX dan RX, maka itu akan menyebabkan error. Kemudian kita akan menambahkan input power sebagai pemberi daya untuk LCD nya ini. Nah,
dan juga ground untuk yang negatifnya, VSS ini yang negatif, dan VDD ini untuk yang positifnya. Nah, ini power ya, dan ini ground atau yang negatifnya. Kemudian geser ke samping. Nah, di sini juga ada trigger dan juga echo. Apa itu trigger dan echo? Kita buka lagi PowerPoint kita. Trigger itu dia adalah transmitter. Kita perbesar dulu. Nah, transmitter dalam ultrasonic itu ada transmitter dan juga receiver. Transmitter ini yang memancarkan gelombang, sedangkan yang receiver ini dia yang menerima gelombang. Nah, si trigger ini yang termasuk ke dalam si transmitter ini yang memberikan atau yang memancarkan gelombang, sedangkan yang receiver ini atau echo ini dia yang menerima gelombang tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nanti kalian bisa baca sendiri. Untuk link dari PowerPoint ini nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Begini cara pembacaan dari sensor ultrasonik, yaitu trigger atau transmitter ini dia akan memancarkan gelombang sebanyak 10 microfarad second atau 10 ini. Nah, juga si sinyal dari sensor transmitter ini dia akan membentuk sebanyak 8 gelombang ultrasonik. Kemudian sinyal pin echo ini dia akan menerima jika gelombang dari trigger ini atau transmitter ini terhalang oleh sebuah objek atau tembok. Nah, untuk visualnya seperti ini. Transmitter ini dia yang mengeluarkan gelombang, kemudian terbentur oleh objek. Nah, dari ultrasonik tersebut atau gelombang ultrasonik tersebut akan memantulkan dan memberikan inputan tersendiri kepada echo atau receiver. Segitu penjelasannya. Kita masuk lagi ke dalam rangkaian ini. Nah, untuk trigger ini kita taruh di pin 3. Untuk pin 2 nya kita taruh untuk echo nya. Ini tidak boleh seperti ini ya teman-teman. Kalau gini dia akan membacanya dua pin ini. Kita hapus dulu, kita ulangi dari awal. Nah, pin 2 ini kita masukkan ke dalam echo. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita beri ground lagi untuk GND nya. Ke atas nih. Nah, untuk powernya kita sambungkan dalam yang pin 5 volt ini. Kemudian yang tes pin ini di sini kita sambungkan ke dalam port HG ini. Lalu ada power lagi di sini sebagai pemberi daya dari port HG-nya, dan ground untuk yang negatifnya dari port HG. Kurang lebih rangkaiannya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, sampai di sini sebelum kita masuk ke dalam program, kita perlu yang namanya memberi file hex ke dalam sensor ultrasonik. Pada saat kita mengekstrak tadi,
ada 3 file, yaitu .idx, .lib, dan juga .hex dari sensor ultrasoniknya. Nah, .hex ini nanti akan kita perlukan untuk menjalankan sensor ultrasonik ini. Nah, .hex ini kita copy, lalu kita taruh di file bin dari folder Proteus. Nah, kita kembali ke folder instalan dari aplikasi Proteusnya. Nah, disimpannya di folder bin, bukan di folder library. Oke. Nah, kalian pasti di sini. Nah, karena saya sudah mempunyai file .hex-nya ini, maka di sini saya akan mereplace-nya. Nah, oke. Untuk menambahkan ke dalam sensor ultrasoniknya, kita klik 2 kali pada sensor ultrasonik ini. Nah, akan muncul jendela baru ini. Nah, di yang folder hex ini atau ultrasonic.hex ini, kita isikan kolom ini dengan file hex yang telah kita copy ke dalam folder bin. Caranya klik icon folder ini, kemudian cari tempat kita mempastekan atau tempat menaruh kita dari sensor ultrasonic.hex tadi, yaitu ada di folder lab center, Proteus 86 profesional, dan folder bin. Kemudian kita open. Nah, di sini oke. Kemudian yang terakhir, untuk menjalankan dari rangkaian ini, kita perlu yang namanya program atau codingan untuk menjalankan dari rangkaian kita ini. Oke, kita buka Arduino-nya. Di sini saya sudah membuka ya. Nah, di sini ada codingan. Nah, jika kalian baru pertama kali menginstal aplikasi Arduino IDE ini, hal yang pertama kali kalian lakukan adalah harus checklist file compilation untuk melihat hasilnya seperti ini. Dan jika kalian pertama kali install, pada saat kalian compiling nanti ini tidak akan muncul file hex-nya di sini. Nah, untuk antisipasinya atau solusinya adalah klik file, kemudian preferences. Nah, untuk kompilasi ini kalian harus checklist ya, seperti ini. Kemudian oke, baru kalian compiling. Nah, jika sudah done compiling, maka geser ke kanan, cari .hex dari program kalian. Nah, seperti ini. C.2. Nah, ini merupakan folder-folder tempat Arduino atau program ini dibuild. Nah, .hex ini kalian copy di blok, kemudian di Ctrl plus C atau kalian copy. Nah, kemudian kembali lagi ke Proteus, klik 2 kali pada Arduino-nya, maka akan muncul klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Pada program file kita pastekan di sini yang codingan yang telah dikompil tadi dan dikopikan file hex-nya kan. Oke. Kemudian running. Nah, di sini ada, jika ada invalid kode seperti ini, maka tandanya ini adalah ada board dari aplikasi Arduino IDE ini belum diubah. Nah, jika error seperti itu, jangan panik. Kita cek dulu nih untuk si boardnya sendiri. Oh, di sini saya masih menggunakan yang Mega. Nah, caranya untuk mengubah menjadi Arduino Uno adalah klik tools, kemudian board ini kita pilih nih
ada banyak. Nah, kita pilih yang uno, baru kita compile lagi. Kita tunggu sampai selesai, sampai done compiling. Oke, sudah done compiling. Kita cari file hexnya lagi. Nah, di sini kita blocking dulu .hex yang ini, kemudian Ctrl plus C atau kita copy. Kemudian kita klik lagi board Arduino nya, kita paste lagi di sini, di dalam program file di sini. Kemudian kita running. Nah, akhirnya program kita berhasil dijalankan. Untuk jaraknya kita bisa atur di sini. Kurang lebih begitu saja untuk penjelasan atau penggunaan dari aplikasi Proteus dan juga cara install library-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.